Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Terima kasih. Sebagian dari Anda mungkin belum makan siang, sudah? Oke, sebagian belum. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang ke-6. Di pertemuan ke-6 ini nanti kita akan bahas 3 video ya. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan tampil menjadi Taruna atau Taruni? Oke ya, Taruna. Siapa Taruna yang bersedia presentasi video 1? Angkat tangan dulu. Nggak ada? Ya, video 1 ya. Oke, video 1, video 2. Video 2, video 3. Yang berdiri yang mana? Sudah duduk dia. Mana orangnya? Video 3. Ayo Mas. Video 3 ya? Enggak. Ayo, sukarela biar happy ketika presentasi happy. Ayo, siapa? Video 3. 1 sudah, 2 sudah. Mana orangnya? Kalau lintang itu laki-laki atau perempuan? Mana orangnya? Perempuan. Oh. Saya dulu punya kawan lintang laki-laki. Kalau Farhan laki-laki atau perempuan? Farhan siapa, Pak? Farhan Abadi. Sudah pernah tampil? Pas. Oke. Applause. Ya, applause buat tiga narasumber. Applause dulu. Kuliah kita nggak akan lancar ya. Kuliah nggak akan lancar kalau nggak ada narasumbernya. Oke, narasumber 1 silakan. Tadi siapa? Ya, 1. Silakan duduk dekat saya. Bahannya ada? Ini ya. Oke. Itu siapa kawannya? Ya. Oke. Hari ini kita bicara tentang ketahanan nasional ya. Hilang. Kalau hilang kok bikin lagi. Berarti pembahasnya Putri ya. Kalau narasumbernya Putra. Yang Putri siap-siap. Terutama yang satu daerah ya. Satu kabupaten, satu provinsi. Silakan Mas. Perkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septrian Sawal Pratama, NIT 23324648, asal Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya, aplaus buat Tasik. Ya. Yang Putri dari Tasik ada nggak? Nggak ada. Yang Jawa Barat. Jawa Barat mana Jawa Barat? Depok. Oke ya, siap-siap jadi pembahas ya. Oke, ya lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan 5 poin Karanganyar. 1. Poin yang pertama, adanya energi sosial, yaitu segenap kapasitas atau kemampuan yang ada di Desa Karanganyar secara sosial kemudian juga diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Poin kedua,
adanya keidealan atau orang menyebutnya idaman yang diharapkan yaitu kesejahteraan. Jadi masyarakat Desa Karanganyar di bawah pimpinan kepala desanya pada tahun 1947 mereka menerapkan LEPAL dalam rangka mendapatkan kesejahteraan sosial. Ketiga, dengan adanya pelaksanaan land reform lokal yang berlaku sejak tahun 1947 hingga tahun 2011, maka terbentuk solidaritas sosial. Poin keempat, melakukan kerja bakti secara berkala dan roda malam atau jaga malam secara bergiliran. Yang kelima, mereka yang memiliki tanah lebih wajib menyerahkan haknya, kemudian akan disebutkan kepada buruh pilihan yaitu petani yang tidak memiliki tanah. Oke, apa hubungannya dengan ketahanan nasional video 1, Mas? Apa hubungannya dengan ketahanan nasional video 1? Boleh, Bang. Oke, jadi kita harus hubungkan ya, karena kita materinya tentang ketahanan nasional, video 1 harus kita hubungkan dengan ketahanan nasional. Sambil kamu nyari sana. Sambil menunggu narasumber searching di internet tentang ketahanan nasional, itu ada di WA Group sebetulnya ya. Di WA Group saya tulis itu ketahanan nasional. Ini ada yang bagus dari Muhammad Ridho Rosidin. Mana orangnya? Oke. Ada yang bagus. Jadi semacam ringkasan ya. Kan kalau yang saya tulis di WA Group itu panjang lebar tentang ketahanan nasional. Ini dari Muhammad Ridho Rosidin tentang ketahanan nasional. Saya bacakan ya untuk menginspirasi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional dirancang dengan memperhatikan geopolitik, geostrategi, dan geografis. Asas-asas ketahanan nasional yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral, asas mawas ke dalam dan luar, dan asas kekeluargaan. Ketahanan nasional bersifat mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Selesai. Jadi ringkas sekali. Nah, sekarang tinggal persoalannya bagaimana yang ringkas itu dihubungkan dengan video 1, gitu ya. Nanti kalau narasumber 1 gagal, kita minta bantuan Mas Muhammad Ridho Rosidin ya. Oke. Bagus tulisannya ini. Bisa, Mas? Ya, silakan bacakan aja. Nanti kalau salah kita perbaiki. Pede aja ya, percaya diri, happy aja. Salah diperbaiki. Ini menurut Fakultas Hukum Ketahanan Nasional pengertian fungsi dan asasnya. Pengertian ketahanan nasional dalam kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Fungsi ketahanan nasional: 1. Mempertahankan kedaulatan dan integritas negara. 2. Menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. 3. Melindungi dan memelihara kepentingan nasional. 4. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. 5. Mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. 6. Menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. 7. Memperkuat citra dan reputasi negara di dunia internasional. Oke, apa hubungannya video 1 dengan ketahanan nasional? Narasumber 1, silakan. Hubungan video 1 dengan ketahanan nasional yang Anda sebut barusan itu kan banyak sekali ya. Pilih aja salah satu. Kalau bahasa gampangnya, apa alasannya video 1 dianggap video yang relevan dengan ketahanan nasional? Bisa? Ayo, pede aja ngomong ke forum. Pede. Salah nggak apa-apa. Kalau betul oke, kita applause. Kalau menurut saya Pak, ini yang video pertama itu berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Sampai tanah kalau lebih tanah. Video 1 berkaitan dengan yang keras, nggak usah takut-takut, harus berani. Mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Mempertahankan kedaulatan. Apa buktinya bahwa itu mempertahankan kedaulatan? Apa buktinya bahwa video 1 mempertahankan kedaulatan? Kan itu tentang resonansi land reform lokal ya. Resonansi land reform lokal, dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar. Apa hubungannya dengan kedaulatan?
Nanti kalau Anda ujian skripsi begitu ya, Anda ngomong satu kata dicecar lagi oleh dosennya terus sampai Anda bilang terima kasih Pak. Artinya Anda nggak bisa jawab gitu ya. Baru dosennya puas. Kalau enggak dosennya nggak puas. Kita latihan ya. Nanti kan Anda ketemu saya juga di semester 8 di ujian skripsi. Apa hubungannya video 1 dengan kedaulatan? Karena tadi beliau alasannya video ini relevan dengan kedaulatan. Oke, kalau gitu apa hubungannya dengan kedaulatan? Bisa? Kalau bisa? Ya, oke. Sekarang kita minta bantuan Muhammad Ridho Rosidin karena bagus teksnya ya. Ayo, panggilanmu apa? Ridho atau Rosidin? Udin. Ayo. Apa hubungannya video 1 dengan ketahanan nasional, Mas? Panggil Ridho aja ya, lebih enak. Saya dulu punya sahabat Ridho di Patimura. Patimura pinter orangnya. Mudah-mudahan sama. Oke. Menurut saya sendiri hubungan ketahanan sosial antara dengan video 1 dengan penerapan seperti yang diprotokolkan dengan pengelolaan tanah di desa Karanganyar dengan kerjasama antara kuliah dengan kuliah guru yang bisa mewujudkan salah satu asas ketahanan sosial yakni kesejahteraan maupun keamanan. Oke, aplaus buat Ridho. Jadi kalau saya tanya apa hubungannya video 1 dengan ketahanan nasional, Anda silakan ambil salah satu poin yang ada di materi ketahanan nasional. Ya. Tadi kan Ridho bilang ada definisinya, ada asasnya, banyak sekali itu sehingga dia tinggal pilih salah satu poin ketemu, ya berkaitan dengan asas kesejahteraan dan lain-lain itu ya, asas kesejahteraan dan keamanan. Oke, thank you Ridho. Sekarang mana yang satu grup, satu Jawa Barat pembahas? Mana orangnya? Berdiri Mbak, nggak kelihatan. Ayo Putri, ya. Ya, orang yang mana? Berdiri dulu biar saya lihat. Sudah. Oke, silakan Mbak bertanya boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Mariska dari Depok, Jawa Barat. Oke, aplaus buat Depok ya. Jadi Tasik, Depok ya. Saya ingin bertanya, bagaimana ketentuan dan reform dalam hukum Indonesia terkait penetapan luas tanah pertanian? Wah, itu kayak kuliah itu ya. Oke, thank you Depok. Ya, oke. Terima kasih. Itu seperti kuliah land reform. Kita serahkan narasumber satu ya. Silakan Mas. Bagaimana ketentuan land reform di hukum tanah nasional gitu ya? Ya, Saskia. Kamu tadi nanya apa? Tentang Ketentuan land reform. Kenapa nanya kawannya? ketentuan dan reform Dalam terkait penetapan luas tanah di ya, dalam apa? Kalau dalam hukum Indonesia. oh, dalam hukum Indonesia. Oke, silakan Mas. Ketentuan luas tanah pertanian dalam hukum Indonesia. Itu nanti ada ketentuan batas maksimum, ada ketentuan batas minimum, ya. Kalau batas maksimum nanti ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan populasi wilayah. Makin padat wilayahnya, maka makin sempit bidang tanah yang diizinkan. Makin longgar penduduknya, makin luas tanah yang diizinkan. Kalau angkanya nanti lihat di peraturannya ya. Kemudian itu batas maksimum, batas minimum itu minimal 2 hektar, tapi kenyataannya seringkali tidak bisa diwujudkan ya, terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu dapat tanah 2 hektar setengah mati itu ya. Masyarakat Jawa rata-rata tanahnya di bawah 0,5 hektar. Hasil penelitian saya begitu. Di desa Karanganyar juga begitu. Di sana istilahnya pakai ubin bukan hektar. Satu ubin itu 14 meter persegi. Oke, narasumber bisa jawab? Ya, kita dengarkan ya. Sudah dapat. Ya, silakan Mas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia Putri Mariska.
bagaimana ketentuan land reform dalam hukum Indonesia terkait penetapan luasan pertanian. Menurut saya dari Google, ketentuan land reform dalam hukum Indonesia terkait dengan penetapan luasan pertanian yang diatur dalam UU nomor 56/1990 tentang penetapan luas tanah pertanian UU PT adalah beberapa poin terkait ketentuan land reform dalam penetapan luas tanah pertanian. Yang pertama, land reform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Dua, pelaksanaan land reform di Indonesia berdasarkan pada UPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah. Tiga, UU nomor 56/1990 mengatur pengaturan luas maksimum dan minimum tanah pertanian serta retribusi tanah. 4. Namun implementasi UU ini belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian serta kebijakan pendukung yang belum memadai. Sudah? Berarti belum terjawab. Enggak. Karena dia tanya ketentuan batas maksimum minimum. Nanti untuk ketentuan batas maksimum minimumnya bisa Anda lihat sendiri ya. Di Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 itu ditentukan maksimum sekian untuk wilayah dengan populasi ini. Ya. Ada daerah padat, sangat padat, tidak padat, kurang padat gitu ya. Nanti Anda cek sendiri supaya kita nggak masuk ke materi kuliah land reform karena kita kan sedang kuliah Pancasila ini, ya. Sedang kuliah kewarganegaraan, gitu ya Mbak Saskia. Jadi detailnya nanti Anda baca sendiri di peraturannya karena kita sedang kuliah PPKN, bukan sedang kuliah land reform. Nanti Anda ke semester 4 ketemu saya. Mata kuliahnya reforma agraria. Nah, di dalam reforma agraria itu ada land reform. Nanti kita main lagi di sana ya, kita ketemu lagi. Oke, sampai kira cukup ya. Aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Narasumber 2, silakan. Ya, sudah selesai. Video 2. Sabar, video 3 ya. Silakan lagi. Video 2 tentang Ngandagan kontemporer ya. Jadi video 1 Desa Karanganyar, video 2 Desa Ngandagan itu sama-sama menerapkan land reform lokal. Land reform lokal itu berbeda dengan land reform nasional. Kalau land reform nasional yang diserahkan hak miliknya, hak milik HM. Kalau land reform nasional, kalau yang lokal yang diserahkan hak garapnya, hak miliknya tetap pada pemilik tanah sebelumnya. Ya. Oke, kita dengarkan narasumber 2, perkenalkan diri, kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Raka Permana, NIT 2332459, asal Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Aplaus buat Bandar Lampung. Yang orang Lampung, Putri mana? Ada? Lampung. Angkat tangan dulu. Ada ya? Oke. Ya, 2 ya? Oke. Oh, 3. Oke, kita dengarkan ya, silakan. Bandar Lampung. Di sini saya akan membacakan video 2, yaitu mengenai Ngandagan kontemporer implikasi sosial dan reform lokal. Yang pertama tentang Livrihan, yaitu terdiri dari on-frame, off-frame, dan non-frame. Yang pertama yaitu on-frame yang terdiri bukan frame, tapi farm. Karena kan farmer, petani, farm, pertanian. Kalau frame bingkai, beda ya. Kalau frame itu bingkai, kalau farm pertanian. On farm berhubungan dengan pertanian, non farm tidak berhubungan dengan pertanian, off farm berhubungan tapi agak jauh, ya. Oke. Silakan. On farm yang terdiri dari kulian, buruh kulian, petani tegalan, dan petani pekarangan. Yang kedua off farm yang terdiri dari tebasan, yaitu orang yang bekerja sebagai buruh. Yang ketiga non farm yang terdiri dari industri rumah tangga, buruh, dan pedagang.
Yang kedua, tentang land reform yang membentuk dua kelompok masyarakat Kulian dan buruh Kulian, yaitu warga yang menguasai 300 ubin tanah sawah. Wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa. Yang ketiga, kebijakan Sumatir yang memberikan tanah Siten seluas 10 hektar yang berhasil membagikannya 49 keluarga, dengan baiknya 49 keluarga petani yang tidak memiliki tanah bisa dibantu. Yang keempat, terkumpulnya tanah sawah seluas 5,760 ubin atau seluas 80.000 sampai 640 meter kuadrat atau 8 meter kuadrat atau 8,6 hektar yang dijadikan solusi bagi petani di desa Ngandagan yang tidak memiliki tanah sawah, sehingga masing-masing bisa mendapatkan 45 ubin tanah sawah dan bisa membantu 128 keluarga petani. Yang kelima, impact yang memendam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah luas dengan mereka yang tidak memiliki tanah, sehingga berhasil meredam konflik pertanahan sejak tahun 1947 sampai hari ini. Oke. Dan video 2 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan ditutup dulu ya. Anda jelaskan dulu itu video 2 kaitannya dengan ketahanan nasional apa. Nanti kalau Anda nggak bisa, saya serahkan lagi kepada Muhammad Ridho Rosidi. Ya? Oke, siap-siap Ridho. Anda jelaskan apa hubungan relevansinya video 2 dengan ketahanan nasional. Kalau nggak bisa, biar Ridho yang jelaskan. Tapi Anda dulu. Hubungan video kedua dengan ketahanan nasional. Impact yang berdampak di pertanahan. Ya, yang keras. Salah nggak apa-apa, keras dulu. Impact yang meredam konflik pertanahan antara mereka yang memiliki tanah luas dengan mereka yang tidak memiliki tanah luas, sehingga berhasil meredam konflik pertanahan sejak tahun 1947 sampai hari ini. Ya, apa hubungannya yang Anda sampaikan barusan dengan ketahanan nasional? Kan Anda bilang bisa meredam konflik. Apa hubungannya meredam konflik dengan ketahanan nasional? Ingat rumus yang dibuat Ridho ya. Definisinya bisa diambil, asasnya bisa diambil. Tapi nanti Ridho belum. Narasumber 2 dulu. Bisa Mas, apa hubungannya meredam konflik dengan ketahanan nasional? Jadi kalau saya tanya apa hubungannya video 2 dengan ketahanan nasional, Anda pertama bisa lihat di definisinya. Bagian mana definisi itu yang cocok dengan video 2, definisi ketahanan nasional. Atau sudah? Oke, silakan. Hubungannya dengan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dan yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan ketangguhan dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dalam negeri. Berarti apa? Berarti kemampuan menghadapi ancaman nasional dari dalam, ya kan, itu kan dalam, meredam konflik ya. Oke, saya pikir bagus ya. Sekarang kita serahkan ke pembahas. Mana yang pembahas 2? Yang mana tadi? Lampung. Oh iya, lupa saya.
Mana Lampung perwakilan satu orang? Putri. Angkat tangan. Ya, diri Mbak. Nggak kelihatan. Ajukan pertanyaan tapi jangan susah-susah ya, kasihan narasumbernya. Ya. Oke, oh sama pertanyaan. Berarti 2 orang. Supaya saya tidak mau tanya. Oke, terus. Dampak apa yang ditimbulkan oleh langkah tersebut terhadap distribusi penguasaan tanah di desa Landagan? Terus apa pula dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek sosial ekonomi lainnya? Itu kamu ngambil dari soal ujian ya? Ngambil dari soal ujian, bukan? Dari AI? Bukan, oke. Itu mirip soal ujian ya? Oke. Silakan Mas. Apa dampaknya? Dampak itu sama dengan impact. Ayo cepat. Apa dampak land reform lokal? Bingung. Diulang Mbak, yang di Bandar Lampung. Diulang pertanyaannya. Dampak apa yang ditimbulkan oleh langkah-langkah tersebut terhadap distribusi penguasaan tanah di desa Landagan? Terus apa pula dampak yang ditimbulkan terhadap aspek-aspek sosial ekonomi lainnya? Oke. Dampaknya terhadap distribusi penguasaan tanah dan dampaknya dari aspek sosial ekonomi. Ya, silakan Mas. Dampak yang terjadi sejak tahun 1947 sampai hari ini, angka kemiskinan di mana ada 177 keluarga petani sampai 690 populasi desa Landagan yang merasa dibantu dengan kebijakan tersebut. Jadi dampaknya Yang keras. kemiskinan. Ya, silakan. Dampak Harus yang terjadi sejak tahun 1947 sampai hari ini, angka kemiskinan di mana ada 177 keluarga petani sampai 690 populasi desa Landagan yang merasa dibantu dengan kebijakan tersebut. Jadi intinya merasa dibantu. Bentar. Mana Bandar Lampung? Gimana pendapatmu tentang jawaban itu? Belum tahu? Oke, saya bantu sedikit. Jadi pertanyaannya kan bagaimana dampaknya terhadap distribusi penguasaan tanah. Distribusi penguasaan tanahnya menjadi lebih adil. Pengertian lebih adil itu tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara penguasa tanah luas dengan penguasa tanah sempit, ya. Hingga itu kemudian dibilang meredam konflik. Kemudian dampak sosial ekonominya adalah meredam atau mengurangi jumlah atau angka kemiskinan. Angka kemiskinannya sekitar 2%. Angka kemiskinan di desa Landagan itu sekitar 2%. Bandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Pituru sekitar 15%. Ya, jadi itu bedanya penerapan land reform lokal dengan yang tidak. Itu ya Mbak, yang benar langsung. Oke, aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Ya. Jangan dibawa kertasnya. Oke, narasumber 3, silakan. Silakan duduk. Ya. Izin keluar kelas dulu karena ada kelas Oh iya, sama Pak Eko silakan. jam 2. Boleh Pak? Dengan yang putih itu? Ya, silakan. Ya, silakan ya. Oke, kita dengarkan narasumber 3 ya. Ada ini?
Video 3 tentang apa? Tentang Kalimendong ya. Anda udah hafal ya Kalimendong ini? Tanah hutan rakyat. Hilang. Kalau hilang kau bikin lagi. Di sini ini bukan. Ini narasumber 1, ini narasumber 2, ini Ridho. Perkenalkan diri, kemudian presentasi. Ayo kita dengarkan video 3 terakhir sebelum saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abadi, NIT 23324554. Asal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, Selayar. Ada yang putih dari Selayar juga kan? Atau di kelas lain ya? Apa nanti? Kelas C. Oh, di sini nggak ada yang putih dari Selayar. Ada dari Budi. Mana yang Buni? Kalau yang itu Sulawesi apa? Selayar. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Yang putri Sulawesi Selatan ada nggak? Nggak ada Sulawesi Selatan. Kalau gitu ada mana? Bukan. Kalau gitu kita ambil yang lebih luas. Mana Sulawesi? Mana Sulawesi? Masa nggak ada Sulawesi? Nah, ada ya? Oke. Pembahas ya Mbak ya? Oke. Ya. 5 poin penting dari Kalimendong. Pertama, masa survival pasca G30 SPKI dipimpin oleh Rio sebelum 1965 sampai 1981, mengajak masyarakat untuk menggarap tanah dengan sebaik-baiknya, yaitu mendorong masyarakatnya untuk melakukan optimasi penggunaan tanah dengan menanami padi, jagung, dan kopi. 2. Masa kebangkitan dipimpin oleh Ahmad Narwar dan Narto Sudiro, mengatasi harga kopi yang anjlok dengan mendorong masyarakatnya untuk tidak lagi memperhatikan sistem dalam menjual kopi, memperbaiki kantor desa Kalimendong yang sudah rusak, dilakukannya kebun gizi di pekarangan rumah. 3. Masa perubahan dipimpin oleh Mulyadi, memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat, mereduksi adat istiadat lokal yang cenderung boros, cenderung menghabiskan finansial, optimasi zakat untuk kegiatan tersebut, bekerja sama dengan forum petani untuk menanam tanaman produktif di kawasan perhutani. 4. Masa perorganisasian, pemasangan tanda batas tanah kas desa, menjaga agar tanah kas desa tetap utuh, melakukan kerjasama perum perhutani untuk membentuk PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat, melakukan apa yang disebut sebagai hutan rakyat, tahun menanam kayu albasia, membangun kafe yang disebut koperasi hutan lestari. 5. Masa pengembangan dipimpin Sudito, kelanjutan tanah hutan rakyat, pemanfaatan tanah kawasan hutan. Sekian. Oke, mana pembahasnya? Ya, silakan Mbak. Diri Mbak. Perkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Andita Surya Pamungkas dengan NIT 23324544, asal Sulawesi Tenggara. Kabupatennya mana Sulawesi Tenggara? Kota Kendari. Kendari ya, aplaus buat Kendari ya. Terima kasih. Ya. Tadi dijelaskan tentang meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut? Oke, terima kasih.
Bagaimana cara meningkatkan pendidikan masyarakat? Ada satu yang belum kita bahas ya, hubungan video 3 dengan ketahanan nasional. Jadi nanti sudah ini baru dibahas. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan masyarakat? Kalau nggak bisa jawab, kita serahkan pada Rido ya. Hari ini kita korbankan Rido ya. Ya, jawab yang baik. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Kalimantan ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memastikan bahwa semua warga Kalimantan memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kurikulum dan metode pengajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendorong partisipasi orang tua, melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sangat penting. Jadi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, melakukan kampanye penyuluhan dan kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan, meningkatkan infrastruktur pendidikan, memastikan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang memadai dan terawat dengan baik. Ya, tapi itu jawaban menteri itu ya terlalu luas. Jadi sebetulnya yang penting adalah membangun kesadaran. Ya. Jadi kalau nanti Anda baca bukunya, cara yang diambil oleh pemerintah setempat adalah dengan membangun kesadaran. Karena sebelumnya masyarakat itu mengabaikan pendidikan. Mereka lebih senang mengeluarkan uang untuk pesta daripada mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Sehingga kemudian itu yang perlu dibangun. Biaya hidupnya dihemat, uang untuk pesta dialihkan ke pendidikan. Itu yang ada di desa Kalimendong. Kalau yang beliau sampaikan itu kebijakan Menteri Pendidikan, beda lagi tuh. Oke. Sekarang pertanyaan berikut. Apa hubungan video ketiga dengan ketahanan nasional? Jangan-jangan nggak ada hubungannya ya? Apa hubungan video 3 dengan ketahanan nasional? Tadi Rido sudah kasih rumus itu. Ada definisi, ya, kemudian ada asas, kemudian ada aspek geopolitik, geostrategi, geografis. Ayo, sampai jam berapa kita kuliah? Jam 2. Sekarang sudah 13.53. Sampai jam berapa? Gunung Kidul sampai jam berapa kita kuliah? Masa nggak tahu? Nanti kita bisa sampai jam 4 ini kalau nggak tahu. Ayo Gunung Kidul. Yang lain jam berapa? 2.40. Mudah-mudahan 2.15 selesai, jangan kelamaan. Amin. Oke, sama kita sama, saya juga suka. Yuk. Ayo, terakhir, apa hubungannya video 3 dengan ketahanan nasional? Kalau nggak bisa, Rido jawab. Ayo, kamu dulu. Nggak bisa? Ayo Rido. Diri Rido. Ya. Hari ini kamu jadi asisten. Jadi asisten dosen hari ini dia. Muhammad Rido Rosidin. Video 3. Menurut saya, ketahanan sosial dan video 3 yaitu dalam video 3 tersebut berisi masa-masa kepemimpinan para kepala desa di Kalimantan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan ada juga konflik-konflik atau masalah yang ada di dalamnya, dan itu pun juga ada solusi
sehingga itu pun hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti berkaitan dengan asasnya ya, asas ketahanan nasional. Oke, aplaus buat Ridho. Terima kasih. Terima kasih narasumber 3. Sekarang saya presentasi dan saya minta Ridho duduk di sebelah saya. Sini Ridho. Duduk di sebelah saya. Sekarang yang presentasi saya, bukan kamu. Kamu di sebelah saya aja. Karena saya akan gunakan naskah beliau. Anda buka WA grupnya. Buka WA grup. Di WA grup itu ada PowerPoint ya. Buka pertemuan 6 PPKN Ketahanan Nasional. Ya, kamu sini. Oke, sudah ya, sudah ketemu ya. Ketahanan nasional ada PowerPoint-nya itu. Itu kan ada banyak sekali ya. Ada definisi, ada asas. Kalau Anda lihat PowerPoint-nya kan banyak, daripada lihat PowerPoint saya pikir lebih enak lihat tulisannya Ridho ini. Cuman 1/4 halaman ya. Kalau di sini banyak sekali, nanti kita bahas ya. Oke, saya gunakan teksnya Ridho. Jadi yang ada di teksnya Ridho ini sama dengan yang ada di PowerPoint, tetapi PowerPoint ini lebih detail dan yang ini lebih singkat. Dan saya ingin menggunakan yang ada di sini. Ya. Mari kita lihat. Jadi Ridho itu menyebut ketahanan nasional itu ada definisinya, kemudian ada cara bagaimana ketahanan nasional itu dirancang dan apa asasnya. 3 definisi, perancangan dan asas. Sekarang kita bahas tentang definisi. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Pengertian terintegrasi itu menyatu ya. Kalau kita sering dengar ada istilah SARA, suku, agama, ras, adat istiadat, semua gabung jadi satu. Serta berisi keuletan. Keuletan itu ya ulet, tangguh, kalau bahasa Inggrisnya resilient. Yang kemudian kalau di Indonesia kan jadi resiliensi. Anda harus bisa bedakan mana ketahanan nasional, mana pertahanan nasional. Kalau pertahanan nasional itu defense, national defense itu pertahanan nasional, itu artinya militer. Kalau ketahanan nasional itu resilience, national resilience. Jadi ketahanan seluruh aspek, nggak cuma militer, Ipolexo sebut Hankam. Jadi kalau ketahanan nasional itu Ipolexo sebut Hankam, kalau pertahanan nasional itu hanya militer. Keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, berarti harus bangun kemampuan diri ya dalam menghadapi segala ancaman, ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dan gangguan ya. Itu kemudian dari luar maupun dari dalam negeri. Kalau dari luar berarti ada serangan ya. Jangan lupa kita punya ancaman di utara Republik Rakyat Cina, di selatan Australia. Terus kemudian itu kalau dari luar. Kalau dari dalam konflik. Anda lihat Suriah itu kan hancur karena konflik di dalam. Nah tadi narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3 itu bicara tentang bagaimana meredam konflik. Nah itu bagian dari mengatasi gangguan dari dalam atau mencegah gangguan dari dalam. Konflik di dalam itu bisa karena berebut tanah ya. Jangan lupa ada kasus Rempang, Pulau Rempang itu kan karena berebut tanah. Tanah orang-orang Melayu ingin dikuasai investor. Oke, dari dalam negeri. Kemudian ketahanan nasional dirancang dengan memperhatikan geopolitik. Kalau pengertian geopolitik berarti bicara tentang kekuasaan dalam aspek geografis. Tadi kita sudah buat peta sementara. Ada ancaman di utara, Cina, ada ancaman di selatan. Itu bicara geopolitik. Ancaman Cina di utara, ancaman Australia di selatan. Yang Cina itu komunis, yang selatan itu liberalis. Kemudian geostrategi, bagaimana kondisi geopolitik itu disiasati ya untuk kepentingan bangsa, dan geografis. Geografis itu kewilayahan. Ya seperti yang kemarin kita bahas di wawasan Nusantara, saya bilang ini wilayahnya, cara pandang terhadap diri berarti bicara wilayah, bicara tentang potensi wilayah, terhadap diri dan lingkungan berarti orang di sekitar, bangsa di sekitarnya. Nah geografis itu bicara tentang wilayah-wilayah Indonesia dan sekitarnya. Aspek geografis. Kemudian kita masuk ke asas ketahanan nasional ya, asas kesejahteraan dan keamanan. Tadi sudah dibahas oleh teman-teman 1, 2, 3 itu tentang kesejahteraan. Kesejahteraan itu seperti yang saya selalu sampaikan minimal ada 4.
Ada kesejahteraan ekonomi, ketika orang punya pendapatan yang semakin hari semakin baik. Ada kesejahteraan psikologis ketika orang tenang bekerja, tidak digusur tempat usahanya. Ada kesejahteraan budaya ketika orang bisa mengekspresikan kegiatan keseniannya. Apalagi ekonomi. Ada kesejahteraan sosial ketika masyarakat bisa hidup rukun, ya. Itu tentang kesejahteraan. Keamanan berarti ketika mereka bisa nyaman ya berada di wilayahnya. Kemudian ada asas komprehensif integral. Itu berarti semua aspek disatukan untuk kepentingan bersama. Komprehensif integral. Ada asas mawas ke dalam. Mawas itu artinya memperhatikan. Mawas ke dalam memperhatikan aspek politik dari dalam negeri. Sekarang kita sedang mau pemilu, maka itu menjadi penting untuk mawas ke dalam. Diusahakan agar pemilunya damai. Silahkan pilih siapa saja, yang penting tidak kemudian menjadi sumber konflik, gitu ya. Mawas keluar, perhatikan situasi di luar. Ya, situasi di luar, misalnya oke, kita punya musuh di utara, kita punya musuh di selatan, kemudian kita juga bicara tentang Palestina Israel, atur posisi agar dosis kita ketika bicara tentang Palestina dan Israel tidak merugikan kita. Saya ulang kalimatnya, atur posisi Indonesia agar ketika bicara tentang Israel dan Palestina tidak merugikan posisi Indonesia. Itu tentang mawas keluar. Kemudian asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu artinya semua dimusyawarahkan sesuai dengan sila keempat ya. Kemudian ketahanan nasional bersifat mandiri. Mandiri itu artinya semua bersumber dari potensi diri sendiri, dalam hal ini bangsa Indonesia. Baru kemudian jika membutuhkan stimulus bisa menggunakan stimulus dari luar, tetapi tidak boleh melampaui dosis agar kemudian kemandiriannya tetap terjaga. Kemudian yang bersifat dinamis itu siap menghadapi perubahan zaman. Seperti misalnya Anda kan hidup di era digital, era Anda beda dengan era saya. Era saya era konvensional, semua serba. Saya dulu ngukur dengan teodolit yang ada di lemari itu. Jadi kalau Anda main ke ruang Pak Ketua, di sebelah kanan itu kan ada teodolit yang di lemari itu. Itu yang saya gunakan ketika tahun 81. Sekarang Anda nggak pakai itu lagi kan? Sekarang teodolitnya serba komputer. Begitu diklik langsung keluar koordinat. Saya enggak. Waktu dihitung harus cari. Ada dua dulu, kalkulator masih susah, kita masih pakai daftar log. Anda mungkin nggak ngalami ya, daftar log untuk lihat sin, kos, tangan gitu ya. Nah sekarang Anda sudah canggih, bisa langsung keluar petanya. Itu artinya dinamis, hidup itu berubah. Kemudian ada kewibawaan, jadi ketahanan nasional itu mengandung kewibawaan. Saya pernah sampaikan ketika kemarin di Wawasan Nusantara, kita pernah menjadi negara maritim terkuat di Asia Selatan sekitar tahun 60-an. Tapi sekarang kita berkurang kewibawaan kita di selatan. Nah itu harus dibangun pelan-pelan. Kemudian konsultasi dan kerjasama. Kalau ada masalah didiskusikan dalam konteks kerjasama. Termasuk dalam menangani konflik-konflik internasional. Itu yang bisa kita bahas dengan menggunakan naskahnya Ketahanan Nasional dari Muhammad Ridho Rosidin. Karena kalau pakai yang ini terlalu lama nanti ya. Kan kita nanti keburu lapar. Oke, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Nanti yang jawab Muhammad Ridho Rosidin. Ada yang ingin bertanya? Ada definisi, ada asas, ada perancangan, cara merancang ketahanan nasional, kemudian ada sifat ketahanan nasional. Semua ada di sini, jadi nanti tinggal beliau yang jawab. Ada? Nggak tega sama Muhammad Ridho Rosidin? Oke ya? Jangan ada? Nggak ada? Kalau ada silakan. Mau angkat tangan atau enggak itu mas? Yang tangannya begini tuh. Angkat tangan? Enggak? Ah betul. Silakan mas. Nanti yang jawab beliau ya. Silakan, nama saya Hasan Braha. Ini 23224546. Ya. Asal Kepulauan Riau, Kota Batam. Ya, aplaus buat Batam. Oke Batam, silakan. Ingin bertanya Pak. Ya. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ayo. Santai. Bagaimana upaya pemerintahan dalam memperkuat ketahanan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana upaya meningkatkan ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Muhammad Ridho Rosidin. Kita dengarkan jawabannya ya. Pasti dia punya jawaban. Ayo kita dengarkan. Silakan Mas.
bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira gitu ya. Mungkin buat kita lah, bagaimana cara kita berkontribusi untuk ketahanan nasional. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional yang bisa dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kamu bisa ambil dari definisimu itu loh, bahwa ketahanan nasional itu mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Apa yang bisa kita lakukan dalam membantu mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan? Bisa? Banyak yang bisa kita lakukan dalam mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Misalnya pertama, kita patuhi ketentuan hukum, misalnya hukum berlalu lintas, ya, itu kita patuhi. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain, kalau Anda mahasiswa, ikuti aja ketentuan yang ada di STPN supaya Anda menjadi mahasiswa yang hebat, yang berprestasi. Kemudian prestasi itu nanti Anda kontribusikan ke ATR BPN atau ke lembaga-lembaga yang lain. Itu bagian dari mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian kita bisa pindah ke asas kesejahteraan. Kalau Anda hebat, Anda berprestasi, Anda punya kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi Anda di bidang pertanahan, itu bisa membantu meningkatkan asas kesejahteraan. Misalnya kalau Anda nanti terjun di dunia pertanahan, Anda paham tentang sosiologi pertanahan, Anda paham hukum pertanahan, Anda paham teknis pertanahan, Anda paham administrasi pertanahan, itu bisa membantu memperlancar aspek pertanahan. Dan kalau itu lancar, masyarakat bisa terbantu. Sertifikat yang mereka peroleh bisa menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih murah. Karena atas bantuan Anda. Dan kalau itu terjadi, itu berarti kan membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan berbekal sertifikat, mereka bisa bekerja lebih tenang, dan kemudian mereka bisa meningkatkan pendapatan. Jadi kita bisa masuk di dua sisi. Sisi pertama lewat definisinya, bahwa ketahanan nasional itu untuk mengatasi ATHG, dan sisi kedua kita bisa masuk di asasnya, yaitu asas kesejahteraan. Gitu ya. Yang Batam, oke? Ya, cukup ya. Ada lagi yang lain? Ridho masih siap sampai jam 3 katanya. Kita yang nggak siap ya. Nggak ada? Ya, terakhir. Sabar Ridho. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya. Perkenalan. Ya. Ya. Perkenalkan nama saya Suneka Bisa, saya warga Cianjur. Ya. Nah, yang saya tanyakan di tengah kan ketahanan nasional ini sudah diterapkan di setiap lini masyarakat. Ya. Lalu perkembangannya di sekarang ini kan sudah masuk dalam era teknologi. Ya. Lalu bagaimana penerapan ketahanan nasional di tengah terpaan teknologi yang sangat banyak ini untuk diterapkan atau dicocokkan dengan situasi yang saat ini dengan era teknologi. Ya. Oke, Ridho sudah siap, itu dia sudah pegang-pegang mikrofon. Ya, kita dengarkan ya. Silakan Mas Ridho. Baik, dalam era teknologi ini kita sebagai manusia harus pintar-pintar, pandai-pandai dalam menggunakan teknologi pada masa sekarang ini, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan ketahanan aspek-aspek ketahanan sosial, ketahanan nasional. Oke, terus ya. Apa lagi? Ada? Anda bisa masuk dari sifat ya. Sifat ketahanan nasional itu kan dinamis. Sifat ketahanan nasional itu salah satunya dinamis. Menyesuaikan keadaan. Dulu kita hidup di era konvensional zaman saya. Sekarang Anda hidup di era digital. Bahkan sekarang Anda hidup di era AI ya, Artificial Intelligence.
Maka kalau Anda perhatikan berita-berita, nanti Anda googling hampir semua kantor sekarang menerapkan konsep digitalisasi, termasuk ATR BPN. Itu konsep digital. Sekarang lagi mulai muncul juga isu bahwa semua instansi akan menggunakan AI, Artificial Intelligence, dalam memproses beberapa kegiatan yang memang membutuhkan kecerdasan untuk itu ya. Jadi tidak cuma sekedar digital, tapi sekarang sudah masuk Artificial Intelligence. Kalau Anda yang hobi menulis, nanti Anda bisa coba lihat beberapa aplikasi yang ditawarkan dalam hal menulis. Sehingga kemudian nanti tulisan Anda menjadi lebih bagus, artikel writing-nya jadi lebih keren ketika Anda menggunakan AI. Itu ada dua ya, terutama yang berbayar. Kalau yang berbayar tuh layanannya lebih luas. Sebagai dosen saya paham itu, tetapi nanti kan ketika Anda bikin skripsi saya cek gitu. Ini skripsi buatan AI atau skripsi buatan mahasiswa? Pasti ada bedanya. Karena kami dosen sudah hafal dengan mana yang AI, mana yang mahasiswa. Dan nanti kan kita kemudian ujian lisan. Jadi kami dosen nggak khawatir dengan adanya teknologi AI, karena bagi kami itu bisa mempermudah. Sama seperti dulu ada perkembangan kalkulator. Dulu waktu awal-awal kalkulator masuk kan dilarang membawa kalkulator gitu kan. Sekarang nggak peduli kalkulator, orang mainnya sudah komputer. Anda ngukur langsung masuk ke laptop, langsung dibuat gambarnya. Kalau dulu mungkin ujian nggak boleh bawa gadget. Sekarang saya lebih senang kalau ujian itu open book, kan silakan bawa gadget misalnya begitu. Karena memang sudah zaman itu berubah ya. Jadi kata kuncinya dinamis. Nanti kalau Anda kuliah di semester 5 ujian dengan saya itu tentang metode penelitian itu open book. Tapi kalau semester 1 dengan 3 belum open book karena materinya belum terlalu luas. Open book itu dilakukan kalau lebih banyak menggunakan logika. Kalau masih menggunakan hafalan, kita tidak gunakan open book. Jadi kami dosen juga menyiapkan diri untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman ya. Gitu ya Mas? Oke, saya pikir cukup ya, kasihan Ridho sudah stres. Saya pikir demikian, kita akhiri. Aplaus buat Ridho. Terima kasih. Jadi kalau saya bacakan PowerPoint-nya terlalu lama, makanya kemudian ketika saya lihat punyanya Ridho lebih singkat, jadi saya pikir lebih enak baca punyanya Ridho. Saya pikir demikian, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih.